Lebih dari 100 tahun lalu, mendadak muncul para Titans yang memangsa sebagian besar umat manusia di bumi. Sebagian manusia yang selamat kemudian membangun 3 dinding raksasa untuk mencegah insiden tersebut terulang kembali. Dan manusia pun bisa hidup tenang di dalamnya. Namun, dinding-dinding yang sudah berdiri selama 100 tahun lebih itu, hingga kini tidak ada yang bisa menjamin benar-benar aman dari serangan Titans. Di pagi hari yang cerah, seorang pemuda yang bernama Armin mendengar desas-desus mengenai sahabatnya yang mogok kerja lagi. Dia pun resah. Di waktu istirahat kerjanya, Armin berpamitan untuk menjenguk sahabatnya tersebut. Di jalanan, Armin sempat mengambil mainan buatannya yang rusak. Ternyata Armin adalah seorang mekanis pembuat mainan handal. Saat sedang tergesa-gesa, Armin bersenggolan dengan sosok pria misterius. Namun Armin tidak memperdulikannya dan terus berlari. Armin lalu menemui salah satu sahabatnya yang bernama Mikasa. Armin mengajak Mikasa menjenguk sahabat mereka yang bernama Eren Yeager yang mogok kerja lagi. Mereka berdua menemui Eren yang sedang bengong melihat langit berdiri di atas rudal yang rusak. Armin dan Mikasa bertanya kenapa Eren mogok kerja terus-terusan, padahal zaman sekarang cari kerja kan susah. Eren kemudian menjelaskan kalau dia muak bekerja tidak sesuai passionnya. Eren tidak puas dengan hidup yang begini-begini saja. Eren memandangi tembok besar yang mengelilingi mereka. Eren yang sejak lahir terkurung di dalam dinding, penasaran dengan apa yang ada di luar dinding. Eren yang kesal lalu menendang rudal di sampingnya. Tak sengaja, di dalam tubuh rudal itu, Eren melihat gambar wanita yang sedang berselancar. Eren teringat akan dongeng mengenai air yang sangat banyak yang disebut lautan. Mereka bertiga sama sekali tidak pernah dalam hidupnya melihat indahnya lautan. Rasa penasaran mereka bertiga pun mulai muncul. Eren mengajak kedua temannya melihat dinding dari jarak dekat. Mereka ingin mengintip bagaimana keadaan di luar dinding. Sesampainya mereka di samping dinding, Eren melihat Mikasa yang kurang enak badan. Eren yang bucin itu pun langsung memberikan syalnya pada Mikasa. Saat Eren mengajak yang lain untuk memanjat, Armin memperingatkan bahaya Titans yang mungkin masih ada di luar. Eren lalu menjawab kalau menurutnya para Titans itu sudah musnah. Buktinya 100 tahun berlalu sampai sekarang sudah tidak ada serangan lagi. Di saat Eren akan memanjat dinding, datang beberapa petugas penjaga yang menahan mereka. Sempat terjadi keributan. Beruntung seseorang datang melerai. Dia adalah Souda. Souda mengenal Eren karena dia adalah kerabat orang tua Eren. Souda memaklumi tindakan Eren yang sok jagoan di depan gadis pujaan hatinya, Mikasa. Eren yang malu menjelaskan kalau maksud mereka ada di sana adalah dia muak seumur hidup terkurung di dalam dinding. Dia ingin melihat dunia luar. Secara kebetulan, Souda dan pasukannya berencana untuk melakukan misi pengamatan keluar dinding karena pasokan makanan di dalam dinding sudah hampir habis. Siapa tahu di luar memang sudah aman. Dia mengajak Eren ikut serta dalam misi itu. Eren pun bersemangat mendengarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi getaran hebat di sana. Eren mengira itu adalah gempa bumi, namun ternyata tidak. Dari atas dinding muncul sosok Titans raksasa dengan ukuran lebih tinggi dari dinding dan diselimuti asap panas. Titans itu mengamuk menendang-nendang dinding. Tendangan Titans itu berhasil menjebol dinding. Orang-orang yang ada di sana pun panik, termasuk Eren dan yang lainnya. Souda menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan meriam. Beberapa saat kemudian, Titans raksasa itu menghilang. Namun dari lubang dinding yang menganga, terlihat puluhan Titans dengan ukuran lebih kecil berjalan memasuki dinding. Souda menyuruh anak buahnya untuk menembak. Serangan itu berhasil mengenai tubuh beberapa Titans. Namun ternyata para Titans yang terkena serangan bisa memulihkan diri dengan seketika. Mereka bangkit kembali dan terus berjalan menuju kerumunan. Para Titans menyomot orang-orang yang ada di sana dan memakannya. Titans itu ternyata sangat suka memakan manusia. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana panik ketakutan. Darah berceceran di mana-mana. Eren dan yang lain pun kabur memasuki kota. Pasukan yang berjaga pun panik. Awan-awan hitam menyelimuti kota. Para Titans menyerang pemukiman warga. Mereka mengambil manusia-manusia dan memakannya seperti cemilan. Terlihat orang tua Armin juga menjadi korban. Titans itu berbentuk seperti manusia, namun dengan wajah yang mengerikan. Orang-orang berlarian menuju kuil. Saat semua orang berdesakan untuk masuk ke dalam kuil, Mikasa melihat sosok bayi yang terjatuh ditinggalkan ibunya. Mikasa pun berlari menyelamatkan bayi tersebut. Namun akhirnya hal itu membuat Mikasa terpisah dari rombongan. Eren berhasil masuk ke dalam kuil, namun Mikasa masih ada di luar. Eren yang ada di dalam berusaha membuka pintu kuil, namun dilarang oleh yang lain. Eren melihat Mikasa yang ketakutan di luar kuil. Eren berteriak memanggil-manggil nama Mikasa.
Lalu dari belakang muncul seekor Titans mengincar Mikasa. Beberapa saat kemudian terjadi guncangan hebat dan membuat semua orang yang ada di sana terlempar. Eren lalu mencoba bangkit kembali dan membuka pintu kuil. Eren berhasil keluar, namun orang-orang yang ada di dalam kuil kembali mengunci pintu kuil. Di luar, Eren melihat beberapa Titan menjebol kuil dan mengopok-opok orang yang ada di dalam kuil. Darah pun berceceran keluar dari dalam kuil. Tidak ada orang yang selamat. Semua orang yang ada di dalam kuil tewas dijadikan sambal ulek oleh para Titans. Eren yang ketakutan dengan gemetar pergi menjauh, melewati puing-puing bangunan yang telah hancur lebur. 2 tahun kemudian, sebuah satuan militer yang bernama Pasukan Pengintai sedang melakukan briefing yang dipimpin oleh Jenderal Kobal. Kobal menjelaskan setelah serangan Titans 2 tahun lalu membuat zona agrikultur yang ada di dinding terluar kini dikuasai oleh para Titans dan memaksa semua orang masuk ke dalam dinding kedua. Dengan banyaknya pengungsi yang ada dan hilangnya lahan pertanian, perlahan-lahan membuat stok makanan kerajaan semakin habis. Mereka berencana akan menambal dinding yang jebol. Untuk itulah para prajurit tim pengintai tersebut dilatih dengan keras selama 2 tahun terakhir ini. Terlihat Armin dan Eren ikut dalam pasukan ini. Kobal lalu menyuruh kepala divisi persenjataan yang bernama Hanji untuk menjelaskan rencana mereka. Hanji memperkenalkan senjata mereka yang disebut 3D Maneuver Gear yang mampu mengeluarkan kabel panjang dan bisa digunakan untuk berkelantungan guna membunuh para Titan. Nantinya, di titik transit di daerah Omotemachi, nanti mereka akan bertemu dengan tim khusus yang dipimpin oleh Shikishima. Dia adalah orang yang mampu membunuh puluhan Titans menggunakan 3D Maneuver Gear. Mereka akan berangkat tengah malam nanti. Mereka pun bersiap-siap. Sore harinya, Eren melihat beberapa anggota pasukan pengintai yang nanti malam akan berangkat berpamitan pada sanak keluarganya. Mereka sadar kalau misi ini sangat berbahaya dan mungkin mereka tidak akan kembali. Eren lalu menemui Armin. Eren menenangkan Armin yang menangis sendirian. Armin berpikir kalau mereka berdua mati, tidak akan ada orang yang merindukan mereka karena semua orang yang mereka kenal kini sudah tiada. Tidak disangka, di samping mereka, seorang gadis kecil kerabat salah satu prajurit memberi Armin sebuah boneka untuk kenang-kenangan. Malam harinya, saat sedang antri makan malam, tidak sengaja Armin dan Eren bertemu dengan Kapten Soda yang sedang mabuk. Soda bertanya mengenai kabar Mikasa. Eren lalu menjawab kalau Mikasa tidak selamat. Dan hal itulah yang menjadi motivasi terbesar Eren untuk balas dendam membunuh para Titans. Soda menjawab kalau hal itu percuma saja. Di saat makan malam, Armin menjelaskan tentang misi mereka nanti malam yang akan meledakkan bagian atas dinding agar runtuh dan menutup dinding yang berlubang di depan 2 orang wanita rekan mereka yang bernama Hyana dan Shasha. Bukannya memperhatikan, seusai Armin bicara, dengan lahap Shasha memakan makanan milik Armin. Armin kemudian melanjutkan kalau misi seperti ini bukanlah yang pertama. Pada misi sebelumnya, semua anggota tim tewas sebelum mencapai dinding. Ditambah-tambah, stok peledak yang ada di Omotemachi adalah stok peledak terakhir mereka. Jika misi ini gagal, maka seluruh umat manusia akan musnah. Saat Armin sedang resah, di sampingnya, seorang prajurit yang bernama Jin mengejek Armin dan menyebutnya orang yang cengeng. Jin berkata kalau semua orang yang ada di sana hanya pengecut tak berguna. Mereka yang ada di sana adalah pengangguran-pengangguran yang kesulitan cari nafkah dan orang-orang tanpa harapan. Mereka semua pasti mati. Mendengar itu, seorang wanita yang bernama Lil sontak menangis ketakutan. Lil kemudian ditenangkan oleh kekasihnya yang bernama Fugushi. Armin lalu menyebut kalau Jin yang cuma omong doang, paling juga takut saat bertemu Titans. Mendengar hal tersebut, Jin pun naik pitam. Dia berniat menghajar Armin. Eren lalu datang dan bertanya pada Jin, apakah Titan memiliki puting susu? Jin tidak mampu menjawabnya. Eren lalu mengejek Jin yang tidak pernah melihat Titans tapi sok jagoan. Jin pun semakin emosi. Tiba-tiba muncul Hanji yang menjelaskan kalau para Titans tidak memiliki puting susu dan organ reproduksi. Hal itulah yang membuatnya sebagai seorang peneliti kebingungan bagaimana caranya para Titans berkembang biak jadi banyak. Hanji tidak bisa meneliti mayat Titans karena begitu mereka mati, maka para Titans akan menguap dan menghilang di udara. Setelah Hanji pergi, James menyinggung tentang seorang pria pengecut yang meninggalkan kekasihnya hingga tewas di mangsa Titans. Eren yang mendengarnya lalu berniat menghajar James. Teman Eren yang bernama Sanagi lalu datang melerai perkelahian itu. Tepat di tengah malam, tim pengintai pun disiagakan. Mereka masuk ke dalam kendaraan-kendaraan yang telah dipersiapkan. Pasukan itu sengaja pergi di malam hari karena para Titans juga seperti manusia, tertidur di malam hari. Namun Titans memiliki indera pendengaran yang sangat peka. Jika satu Titan sampai terbangun, maka hal itu akan memancing semua Titans untuk bangkit. Mereka harus sampai di Omotemachi sebelum fajar.
dan mereka pun mulai berangkat menuju Omotemachi. Mereka keluar dari dinding kedua menuju wilayah yang telah dikuasai oleh para Titans. Rombongan itu berjalan melewati puing-puing bangunan yang telah hancur. Semua prajurit tim pengintai ketakutan saat melihat sekitar. Di tengah jalan, Ketua Regu menghentikan kendaraan. Dia mendeteksi adanya pergerakan di depan mereka. Dia lalu menyuruh yang lain untuk menyebar meneliti keadaan sekitar dengan membawa lampu penerangan. Ternyata sosok yang menghadang mereka adalah rombongan sapi. Di tempat lain, rombongan Armin mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah bunyi perut Sasha. Sasha kelaparan. Armin yang kasihan lalu memberi Sasha sebutir kentang untuk dimakan. Di saat semua orang sudah merasa aman, Hyana mendengar suara anak kecil dari kejauhan. Dia pergi menelusurinya. Eren yang tidak tega lalu pergi menyusul Hyana. Di dalam reruntuhan, mereka menelusuri asal suara itu. Semakin dalam menelusuri, suara itu terdengar semakin keras. Dan ternyata, itu adalah suara bayi Titans yang berukuran sangat besar, sedang memakan manusia. Bayi itu lalu terjatuh dari ketinggian dan mulai menangis sekencang-kencangnya. Hal itu memancing para Titan yang lain untuk bangkit. Tidak menunggu lama, muncul Titan-Titan mengepung rombongan pasukan pengintai itu. Mereka pun berlari dikejar para Titan. Mereka ditinggalkan oleh Jenderal Kubal dan yang lain kabur menggunakan mobil. Armin sempat terjatuh dan diincar oleh seekor Titan. Sanagi lalu datang menyelamatkannya. Tidak disangka, Sanagi mampu melempar Titan itu menjauh. Semua orang pun berlarian menuju markas Omotemachi yang ada di depan mereka. Tidak disangka, mereka dihadang oleh seekor Titan yang cukup besar. Eren lalu teringat dengan pelajaran yang dijelaskan oleh Hanji, bahwa Titan bisa dikalahkan dengan cara melukai tengkuk leher mereka cukup dalam. Hal itu akan membuat Titan tersebut langsung mati. Karena area tersebut sangat susah jika diserang dengan menggunakan senjata api, maka Hanji menciptakan senjata yang disebut 3D Maneuver Gear agar mereka bisa berayun dan menyerang tengkuk leher Titan secara langsung. Di momen ini, Eren melihat secara langsung sosok prajurit dengan gagah berani berayun menebas tengkuk leher Titan. Dia adalah Shikishima yang legendaris. Shikishima tidak sendirian, dia ditemani oleh satu orang lagi yang tidak kalah hebatnya dalam menebas Titan. Secara mengejutkan, ternyata orang itu adalah Mikasa yang masih hidup. Eren pun terkejut melihatnya. Mikasa dan Shikishima pun kembali berayun dan pergi. Pagi harinya, Jenderal Kubal menemui Shikishima, mengajaknya menuju suatu tempat rahasia. Tiba-tiba dari bawah tanah terbuka sebuah pintu rahasia menuju ruang penyimpanan bom. Bahkan Shikishima sendiri yang telah lama melindungi tempat itu tidak menyangka bahan peledak disimpan di bawah tanah karena saking rahasianya. Semua orang yang ada di sana kemudian bekerja keras memindahkan bom-bom itu ke dalam sebuah truk. Di tempat lain, Chen yang kesal memukuli Eren yang semalam tadi memancing para Titan untuk keluar. Ternyata Eren tidak diam saja dipukuli. Eren sanggup melawan. Dia menghajar Jin dengan dengkulnya. Jin pun tumbang. Dari belakang lalu datang Mikasa yang dengan mudah membanting Eren. Armin lalu mencoba memanggil Mikasa, namun Mikasa tidak memperdulikannya. Mikasa pergi begitu saja. Shikishima kemudian datang dan mengajak Eren pergi ke suatu tempat. Shikishima ternyata mengetahui asal-usul Eren. Eren lalu bertanya kepada Shikishima, kenapa sikap Mikasa sekarang telah berubah? Shikishima lalu menjawab kalau dialah yang telah membimbing Mikasa. Shikishima lalu bertanya, apakah Eren juga ingin menjadi kuat seperti Mikasa? Eren menjawab iya, dia ingin menjadi kuat agar bisa membunuh para Titan. Karena mereka telah membuat manusia ketakutan dan terkurung di dalam dinding selama ini. Tidak disangka, Shikishima malah tertawa. Shikishima menjelaskan bahwa musuh sebenarnya umat manusia bukanlah para Titans, melainkan rasa takut itu sendiri. Shikishima menyebut Eren sebagai sapi perah yang terkurung di dalam kandang dengan dikelilingi rombongan anjing. Eren pun marah, tidak terima mendengarnya. Shikishima lalu menyuruh Eren untuk terbang melawan rasa takutnya, karena hanya dengan cara itu, maka dia akan bisa bangkit melawan. Di tempat lain, Armin bercerita pada Sasha jika dahulu kala manusia sangatlah maju. Mereka bisa menciptakan benda-benda canggih. Bahkan dengan bantuan mesin, orang-orang zaman dahulu bisa terbang tinggi di angkasa. Tiba-tiba datang Jenderal Kubal yang menjelaskan jika kemajuan teknologi zaman dulu membawa umat manusia pada kehancuran. Kerusakan lingkungan di mana-mana, pengerukan sumber daya alam, dan peperangan terjadi sangat hebat. Malam harinya, di dalam sebuah ruangan, Eren menemui Mikasa yang sendirian sedang memainkan piano. Eren berkata kalau dia bersyukur Mikasa masih bisa selamat. Ternyata kata-kata itu membuat Mikasa marah. Mikasa berkata kalau bayi yang dia selamatkan dulu dimakan oleh Titans. Begitupun dirinya. Mikasa menunjukkan bekas gigitan besar di perutnya. Eren pun syok melihatnya. Ternyata hal itulah yang membuat Mikasa menjadi kuat seperti saat ini.
Shikishima kemudian datang ke tempat itu. Tidak disangka, Mikasa dan Shikishima sangatlah dekat, lebih dari teman biasa. Shikishima memeluk Mikasa di depan Eren. Eren yang melihatnya pun seketika patah hati. Eren berjalan keluar gedung. Di luar, Eren berteriak sekencang-kencangnya melihat wanita pujaan hatinya bersama laki-laki lain. Dari belakang datang Hyana mencoba menenangkan Eren. Hyana mengajak Eren menuju suatu tempat. Di sana, Hyana mengetahui bahwa saat ini Eren sedang patah hati. Ternyata diam-diam Hyana menyukai Eren. Hyana lalu menjelaskan kalau dia sendiri adalah janda beranak satu. Hyana berkata, lebih baik pacaran sama janda daripada sama wanita tukang ghosting kayak Mikasa. Di saat Hyana sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba dari belakang muncul Titans menyerang mereka. Titans itu menarik Hyana dan memakannya. Titans tersebut menelan si janda gatel itu mentah-mentah. Dari jauh datang puluhan Titans mengepung mereka. Semua orang bersiap-siap mengenakan 3D maneuver gear. Shikishima dan Mikasa pun melompat dan mulai beraksi. Shikishima berhasil membunuh beberapa Titans, begitupun juga Mikasa. Namun, beberapa prajurit tewas diakibatkan serangan para Titans yang mendadak itu. Di sana, Armin dan Sasha melihat Lil yang menangis histeris sambil memeluk kekasihnya yang telah tewas. Sasha lalu mengajak Armin untuk terus bergerak. Di tempat lain, sesosok bersorban mencuri truk bermuatan bom lalu membawanya kabur. Tidak disangka dari belakang, seseorang melempar api ke arah truk dan masuk ke dalam kemudi. Dia adalah Lil. Lil bertarung dengan sosok misterius berebut mengemudikan truk. Lil mengarahkan truk yang terbakar itu melewati rombongan para Titans. Lil emosi karena kekasihnya tewas. Truk pun meledak dengan dahsyat, meledakkan satu-satunya stok peledak yang mereka miliki di tengah-tengah para Titans. Namun ledakan tersebut tidak menghentikan para Titans yang ada banyak itu. Di atas gedung, Eren bertemu dengan Jin yang ketakutan melihat para Titans. Namun tidak dengan Eren. Dengan penuh keberanian, Eren melompat dan berayun menggunakan 3D maneuver gear. Dari jauh, Shikishima memberi semangat pada Eren untuk terus berjuang. Eren yang membara kembali melompat menyerang tengkuk salah satu Titan. Namun serangannya kurang dalam. Titan itu masih berdiri. Eren lalu kembali melompat dan menebas leher Titan itu dan berhasil mengalahkannya. Namun sial, Eren berayun menuju mulut Titan dan membuat salah satu kakinya putus dimakan Titan tersebut. Eren lalu terlempar sangat jauh hingga tubuhnya terbanting di atas gedung. Eren pun tergeletak tidak berdaya. Di tempat lain, Armin melihat Chen yang dikepung beberapa Titan. Mereka pun bergerak mengalihkan perhatian Titan-Titan tersebut. Rencana mereka berhasil. Setelah Titan itu bergerak mendekat, dari atas, Sasha memanah mata Titan tersebut. Dari belakang, Chen melompat dan berayun, lalu menebas leher Titan itu. Titan itu pun berhasil dikalahkan. Di bawah, tiba-tiba Armin ditangkap oleh seekor Titan gendut. Di atas gedung, Mikasa melihat Eren yang tidak berdaya. Namun dia bimbang apakah harus menolong Eren atau berperang melawan para Titans. Mikasa lalu memutuskan meninggalkan Eren sendirian dan kembali bertarung melawan para Titans. Sementara Eren sendiri melihat Armin yang hampir dimakan oleh Titans gendut di depan matanya. Beberapa teman-temannya yang lain mencoba menyelamatkan Armin, namun serangan itu sia-sia. Bahkan tengkuk Titan itu sangatlah kuat dan tidak bisa dihancurkan. Di saat Armin mulai masuk ke dalam mulut Titan, Eren melompat dan menarik Armin keluar. Namun hal ini membuat Eren tergigit dan lengannya putus. Eren dimakan oleh Titan gendut. Di dalam perut Titan gendut, Eren melihat jasad Hyana juga ada di sana. Hal ini lalu membuat Eren marah. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Di luar, Mikasa datang menemui rombongan yang lain. Armin lalu menunjukkan potongan lengan Eren dan memberitahu kalau Eren telah tewas dimakan Titan. Armin menyesal tidak bisa menyelamatkan Eren yang sedang kesulitan. Mendengar itu, Mikasa semakin merasa bersalah. Mikasa lalu kembali melompat menyerang para Titan. Ternyata bahan bakar 3D maneuver gear miliknya telah habis. Mikasa pun terjatuh dan terguling di jalanan. Tiba-tiba di depannya muncul Titan gendut. Namun secara aneh Titan itu berteriak kesakitan. Dari dalam mulutnya keluar sepasang lengan. Tubuh Titan gendut itu pun meledak. Dari dalam tubuh Titan gendut itu muncul sesosok Titan yang mengerikan. Titan itu bergerak menghajar Titan-Titan yang lain. Titan aneh itu juga bisa memulihkan diri dengan sangat cepat. Titan itu bertarung dan bergerak seperti manusia biasa. Titan aneh itu membunuh Titan yang lain satu persatu. Titan itu seperti mengetahui kelemahan Titan yang lain adalah tengkuknya. Dari jauh, Souda melihat gerakan-gerakan Titan aneh itu seperti gerakan orang yang dia kenal. Para Titan yang tersisa kemudian kabur ketakutan melihat aksi Titan aneh yang mengamuk tersebut. Titan aneh itu lalu melihat ke arah Mikasa. Titan aneh itu memukul bangunan di samping Mikasa. Namun Mikasa tidak gentar sedikit pun.
Mikasa memanggil Titan itu dengan nama Eren. Mikasa meminta maaf jika dia membuat Eren menjadi seperti saat ini. Titan itu lalu menangkap Mikasa. Titan itu menatap wajah Mikasa dan tiba-tiba Titan itu ambruk dan mulai menguap. Mikasa lalu melompat ke atas tengkuknya dan melakukan pembedahan. Dan benar sekali, dari dalam leher Titan itu keluar tubuh Eren yang masih utuh. Eren yang terlihat tubuhnya kembali utuh itu pun pingsan. Sementara tubuh Titan aneh di samping mereka menguap dan menghilang.